Semoga Allah SWT senantiasa memberi kalian kesehatan dan kelimpahan rezekinya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felinda dan teman saya Lintang. Kami dari Reporter UKM Podcast Universitas Komarudin. Kamu tahu nggak, Lintang? Apa nih, Kak? Berhubung dengan adanya kegiatan Haul Mbak Soleh Sani yang ke-125, kita diberi kesempatan yang sangat istimewa untuk bisa mewawancarai tokoh-tokoh yang sangat berharga di dalam bidangnya masing-masing. Wah, menarik banget nih, Kak. Iya dong, jadi selamat datang di wawancara kita yang sangat inspiratif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli dan tim podcast Universitas Komarudin saat ini sedang berada di kediaman Kiai Alauddin selaku pemangku Pondok Pesantren Komarudin. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai sejarah adanya Haul Mbak Soleh Sani yang dilakukan setiap tahun. Assalamualaikum Kiai. Di sini saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah Haul Mbak Soleh Sani yang setiap tahunnya selalu diadakan. Kiai, sejak tahun berapa acara Haul Mbak Soleh Sani ini diadakan? Oke, sesuai dengan peringatan Haul pada tahun ini yaitu ke-125, berarti ya sekitar 125 tahun yang lalu sudah dimulai peringatan Haul Mbak Soleh Sani. Apa sejarah yang melatar belakangi dari acara Haul Mbak Soleh Sani mulai? Oke, jadi tentu yang pertama kali memperingati Haul ini adalah putra Mbak Soleh Sani yaitu Mbak Ismail. Jadi Mbak Ismail ketika abahnya wafat, beliau kemudian mengadakan acara kirim doa terkhusus kepada abahnya dan juga secara umum kepada seluruh mahasiswa Pondok Pesantren Komarudin awalnya. Dan kemudian tambah rame. Yai, siapa saja yang diperingati dalam acara Haul ini? Apakah hanya Mbak Soleh Sani saja? Apa ada yang lainnya? Oke, tentu yang paling utama adalah Mbak Soleh Sani. Kemudian seluruh mampu Pondok Pesantren Komarudin, dimulai dari putra beliau yaitu Mbak Ismail, kemudian Mbak Soleh Mustafa, bapak saya Kiai Haji Muhammad, teman saya Kiai Haji Iqbal, dan juga seluruh pengasis, seluruh ustadz, seluruh orang-orang yang terlibat dalam membina santri di Pondok Pesantren Komarudin. Apakah ada cerita inspiratif dalam memperingati Haul Mbak Soleh Sani setiap tahunnya? Oke, ini menurut kepercayaan dari masyarakat bahwa berkat yang didapat dari Mbak Soleh Sani ini benar-benar membawa barokah. Jadi makanya mereka selalu minta berkat itu tetap ada nasinya. Dan nanti nasi ini sebagian dimakan, yang lainnya disimpan dengan cara dijemur. Lalu jika nanti ada keluarganya yang sakit, nasinya diambil sedikit, dimasukkan ke dalam air dan diminumkan kepada yang sakit. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang sembuh. Juga ada yang kemudian menebarkan nasi karak ini ke tambak, ke sawah, dan alhamdulillah hasilnya juga tambah bagus. Ini bentuk kepercayaan dari masyarakat sekitar seperti itu. Makanya mereka sangat antusias untuk hadir di Haul Mbak Soleh Sani. Ini pertanyaan terakhir. Apa nasihat untuk para santri di Yayasan Komarudin? Kepada seluruh santri harus terus ingat jasa-jasa gurunya. Jangan sampai melupakan jasa gurunya, terutama kepada para kiainya. Jadi ini sebagai bakti kita kepada para kiai bahwa kita terus mendoakan kepada mereka, dan doa ini sejatinya adalah kita yang butuh terhadap doa mereka. Jadi kita pancing dengan doa kita, sebab ibarat wadah air ember. Jadi mereka ini sudah sangat penuh sekali, tapi ketika kita ngisi
dengan air lagi, maka embernya akan tumpah. Dan ketika tumpah, otomatis yang terkena cipratannya adalah orang yang ngisi ember. Nah, ketika kita ngisi ember di sini, maka tumpahannya akan terkena kepada kita. Jadi maksudnya adalah barokahnya juga akan muncul kepada kita. Maka ayo terus kita lestarikan Haul Basoleh-Sani, semuanya datang meskipun banyak kesibukan, tapi ayo kita sempatkan. Ini loh Mbak, setahun sekali. Terima kasih Kiai atas waktunya dan kesempatannya telah membagikan ilmu tentang Haul Basoleh-Sani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Saya Lintang dan tim wawancara UKM Broadcast Universitas Komarudin saat ini sedang berada di kantor Ma'had bersama dengan Bapak Mahdi selaku Ketua Pelaksana Hufat Haul Basoleh-Sani yang ke-125. Selamat sore Bapak Mahdi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya. Ada banyak hal yang ingin kami ketahui dari acara Hufat ini, Pak. Nah, kapan agenda Hufat dalam rangkaian haul ini akan dilaksanakan? Insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Apa saja persiapan dalam agenda Hufat di Haul Basoleh ini? Yang sudah dipersiapkan adalah membuat undangan, kemudian menyebarkannya, dan alhamdulillah untuk undangannya sudah disahkan semua. Kemudian insya Allah kita tinggal melaksanakan aja besok hari itu. Mayoritas dari manakah yang mengikuti acara ini? Yang banyak di sekitar Gresik ini ada Kabupaten Gresik, ada Kemuan, bahkan ada sampai Pasuruan, Demak. Banyak. Di manakah tempat diadakannya acara Hufat ini? Untuk Hufat ini tetap meskipun untuk yang lain tahun ini itu ada perubahan, untuk yang lain di halaman masing-masing ada, tapi untuk Hufat tetap di komplek Pondok Komarudin, kompleks Selatan. Ya, terima kasih Bapak Mahdi atas waktu dan juga kesempatannya. Saya Lintang dari UKM Broadcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya dan tim Broadcast Universitas Komarudin sedang berada di kediaman Gus Koyim. Beliau ini adalah salah satu pembuat makanan ciri khas Haul Basoleh-Sani, yakni bubur harisa. Assalamualaikum Gus Koyim. Di sini saya ingin mengetahui lebih dalam tentang bubur harisa. Kenapa sih bubur harisa ini menjadi salah satu makanan ciri khas di Haul Basoleh-Sani Nuan? Kalau bubur harisa itu kenapa kok dia menjadi ciri khas? Emang dari awal Haul Basoleh-Sani itu sudah ada bubur harisa. Jadi sejarahnya itu Mbak Ismail dulu itu punya teman. Ini kalau kata Mbak Iqlil, almarhum Mbak Iqlil, itu punya teman yang namanya Mbak Awat. Nah, Mbak Awat ini itu orang Timur Tengah. Nah, jadi orang Timur Tengah, orangnya itu diundang khusus oleh Mbak Ismail untuk membuat sajian bubur harisa. Nah, fungsinya untuk apa ya? Untuk menghormat tamu. Jadi dibuat berkat untuk tamu yang datang ke acara haul. Apakah bubur harisa ini memiliki makna yang simbolis atau nilai-nilai khusus yang terkait dengan tradisi di Haul Basoleh-Sani? Kalau masalah makna simbolis itu yang saya tahu yang pertama itu adalah ada unsur istiqomahnya. Jadi unsur istiqomahnya itu karena dari dulu sampai sekarang tetap ada bubur harisa itu. Jadi dari awal sampai sekarang tidak pernah luput yang namanya sajian ini. Itu unsur yang pertama, istiqomah. Terus unsur yang kedua, bubur harisa ini juga salah satu sajian yang dari orang luar. Jadi bukan langsung dari Komarudin. Jadi ada unsur
sodakonya juga. Jadi ada orang luar memberikan entah itu daging, entah itu gandum, atau beberapa uang itu diberikan ke pondok, dari pondok diberikan lagi ke orang atau yang datang untuk bertamu di acara haul. Jadi ada istiqomahnya dan juga ada kedermawanannya juga. Berarti bahan yang dibuat untuk bubur harisa itu dari kedermawanan orang-orang yang ngasih bahan-bahan itu. Ya, memang dari kedermawanan orang-orang yang menyumbang untuk acara haul. Jadi acara haul ini kan haul yang besar. Jadi bukan hanya dari pondok saja, tapi juga ada banyak orang yang ikut menyumbang. Nah, salah satunya itu ya ada yang menyumbang kambing, ada yang menyumbang uang. Nah, itu juga diperuntukkan untuk tamu yang datang. Dan juga bubur harisa ini sebenarnya kalau yang di Timur Tengah itu bentuknya berbeda dengan yang di Komarudin. Jadi kalau yang di Komarudin itu teksturnya lebih kental. Nah, kalau yang asli itu harusnya buburnya itu encer. Jadi kalau di Pasuruan itu asli, di haul Mbak Damit Pasuruan itu juga ada sajian yang sama, namanya bubur harisa juga, tapi harisanya itu encer. Kenapa? Karena dagingnya itu lebih banyak daripada gandum yang ada di Komarudin. Nah, kalau yang di Komarudin itu gandumnya lebih banyak, jadi buburnya lebih lebih keset, airnya lebih sedikit. Jadi ada akulturasi budaya, karena di zaman dahulu daging kambing itu kan susah dan lebih banyak gandum, lebih banyak beras. Nah, makanya itu jadi bentuk buburnya kalau di sini itu lebih keset, lebih sedikit airnya. Siapa sih Gus yang terkait untuk membuat bubur harisa ini? Apa ada orang-orang tertentu atau tim tertentu, Moten? Ya, untuk orang tertentunya itu yang pertama kan itu ada yang tertentu, ya kan, yang pertama. Terus yang kedua itu ada yang menyembelih dan merawat kambing. Nah, sekarang itu ada yang salah satu keluarga yang namanya Mbak Hasim, itu dia juga peternak kambing. Nah, jadi kambingnya dari sana disembelih di sana, dibersihkan di sana. Jadi dari jeroan, semua jeroannya diambil, kulitnya diambil, itu juga di Mbak Hasim. Nah, setelah itu diantar ke Mbak Jamila. Mbak Jamila itu rumahnya di dekat Masjid Jame, Masjid Bunga. Nah, di sana, di dekat sana. Nah, dimasak itu selama kurang lebih 12 jaman. Jadi kalau di acara hari Rabu untuk pagi hari berarti dimasak ya jam 12 malam. Nah, di sana sampai pagi itu baru jadi. Dari setelah dimasak oleh Mbak Jamila, diproses, baru anak pondok itu ngambil kencengnya itu. Jadi wadahnya itu sangat besar. Karena kan satu kambing atau dua kambing atau sekitar 22 kg daging itu dimasukkan dalam satu panci. Nah, panci itu namanya kenceng. Nah, kenceng itu diambil oleh anak pondok pakai tosa. Nah, setelah itu baru itu kebagian saya yang bagian menimbang yang dipak-paki itu loh. Kalau kan biasanya yang dapat bubur harisa kan ada mika. Kalau sekarang kan mika. Nah, kalau dulu itu masih menggunakan yang dari lontar, daun lontar. Kalau sekarang karena daun lontar itu sudah sulit dan plastik itu yang lebih mudah untuk dicari, akhirnya pakai plastik mika seperti itu. Nah, setelah di packing, nah, terus baru masuk ke orang yang mengumpulkan di pemberkatan. Ya namanya apa gitu ya? Pokok lagi tuh. Packing ya, orang packing. Setelah itu baru diedarkan ke semua tamu. Jadi kalau bubur harisa itu pembuatannya itu ada 3 kali. Di hari Rabu untuk Rabu pagi untuk acara hadro, untuk acara hataman bil ghaib. Terus hari Kamis acara inti atau pembacaan tahlil. Terus yang malam acara yang hadro. Jadi pembuatannya 3 kali kalau acara haul. Nah, nanti di hari Minggu itu juga membuat bubur harisa lagi untuk hari Senin, karena hari Senin itu ada acara hari Minggu malam itu ada acara haul kecil. Nah,
itu juga membuat Harisa lagi. Jadi pembuatan Harisa, kalau rangkaian acara haul seluruhnya itu ada 4 kali. Gus, apakah terdapat variasi dalam penyajian bubur Harisa ini? Oh. Kalau untuk variasi sebenarnya biasanya bubur Harisa hanya disajikan biasa di piring terus dikasih gula. Nah, kebanyakan orang itu berpikir kenapa kok dikasih gula gitu kan? Bubur gurih kok dikasih gula. Nah, saya kalau ke teman-teman saya yang belum pernah memakan bubur ini pasti bertanya seperti itu. Nah, tapi setelah dicoba ternyata memang enak. Jadi gurih ketemu manis kan enak. Nah, untuk penyajian kalau yang lumrah biasanya hanya begitu saja, dimakan langsung juga. Tapi kalau biasanya kalau orang bunga itu biasanya lebih suka digoreng dulu. Jadi kalau digoreng menggunakan panci stainless itu rasanya bisa seperti memakan gorengan bakwan, tapi full daging kambing. Mungkin itu aja Gus yang saya tanyakan. Jadi berarti bubur Harisa ini emang udah tradisi dari dulu ya Gus ya. Oke Gus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah berbagi ilmu kepada kita tentang apa sih bubur Harisa itu dan bagaimana penyajiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Saya Lintang dan tim wawancara UKM Broadcast Universitas Komarudin saat ini sedang berada di kantor media bersama dengan Gus Farid selaku koordinator media Haul. Selamat sore Gus Farid. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ada banyak pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama, apa tema dan filosofi yang tercermin dalam elemen-elemen tersebut? Ada beberapa simbol yang kita angkat. Yang pertama, Haul pada edisi kali ini 125. Yang utama kami mengangkat warna ungu, tema dengan warna ungu. Karena ungu ini melambangkan kedewasaan, kemudian spiritualitas kita. Jadi bagaimana haul yang telah kita lalui, karena haul ini akan ada hal yang berbeda ya. Jadi ini melambangkan bahwa kita ini akan mampu melaksanakan dengan sukses meskipun ini berbeda. Kemudian ada simbol-simbol dalam logo, misalnya sidik jari itu melambangkan karakter kita, melambangkan karakter bahwa haul yang telah kita lalui ini itu insya Allah akan berlangsung dengan lancar. Jadi meskipun lokasinya berbeda, kita akan tetap bisa melaksanakannya dan terlaksana dengan lancar. Akan ada suasana yang berbeda tentu saja, tapi jiwa haulnya itu akan tetap, insya Allah akan tetap sama. Lalu siapa pencetus logo Haul Mbah Soleh Sani yang ke-125? Iya, jadi branding haul ini setelah kita lakukan selama beberapa tahun kebelakang, mungkin sejak tahun berapa itu ya, 2018 atau 2019. Nah itu mulai haul 120 entah berapa lagi. Nah itu semua logonya itu dicetuskan atau didesain oleh Ketua Komarudin Media, yaitu oleh Mas Kowil Amin. Itu sampai sekarang, sampai yang terbaru ini. Jadi semua desain dibuat oleh beliau, tapi tentunya ada tim-tim di belakangnya yang serta membantu. Bagaimana proses pemilihan desain atau tema khusus ini? Ini mungkin sedikit lucu. Jadi setiap simbol haul yang kita angkat itu sebenarnya nggak ada filosofi apapun sebenarnya. Tapi kita memang kepingin mengangkat itu saja. Jadi seperti logo yang kemarin itu tercetus makna desa bunga, makna desa bunga yaitu kelapa. Ya. Kita angkat saja itu. Jadi logo yang 124 itu kita angkat dari daun kelapa.
Jadilah seperti itu yang 124. Nah 125 ini entah kenapa Mas Iyun ini kepingin sebuah desain yang menyimbolkan modernitas mungkin ya. Mungkin itu dari sidik jari, mungkin sidik jari itu melambangkan identitas dan sebagainya. Independensi seseorang dan sebagainya, kemudian modernitas, mulai gerakan-gerakan yang dinamis seperti itu. Itulah yang beliau ingin angkat. Kemudian kita selimuti logo itu dengan warna-warna yang memiliki filosofi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Gus Farid atas waktu dan juga kesempatannya. Saya Lintang dari UKM Broadcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Menarik bukan? Iya nih Kak, menarik banget. Iya dong, jadi berhubung telah selesainya wawancara kita dengan tokoh-tokoh tersebut, maka kami selaku reporter UKM Broadcast Universitas Komarudin